Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempraktekkan perawatan jenazah mulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkapan jenazah, sholat hingga menguburkan jenazah, baik itu dari jenazah laki-laki dan perempuan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Luda Rahma, saya Helia Armani, Saya Nurul Musa. kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas 3A. Nah, di sini kami memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih. Pertama, memandikan jenazah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih tata cara memandikan jenazah, baik jenazah itu laki maupun jenazah perempuan. Nah, sebelum kita ke tata caranya, ada beberapa perlu yang kita siapkan. Mungkin yang kita siapkan pertama ada air bersih, kemudian ada air sabun, dan ada air kapur baris. Nah, selain itu juga tempat untuk memandikan jenazah pun harus tertutup. Nah, yang memandikan jenazah itu, kalau kita pakai jenazah laki-laki, itu yang memandikan orang laki-laki juga. Kemudian kalau misalkan jenazah perempuan, itu yang memandikan jenazah perempuan. Yang diutamakan juga orang-orang yang terdekat ataupun orang keluarganya sendiri untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian yang memandikan jenazah itu dalam keadaan yang suci. Nah, biasanya yang untuk selanjutnya itu langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Biasanya jenazah diletakkan seperti ini di tempat yang di atas meja, kemudian atau di atas kaki orang yang memandikan. Nah, yang pertama, Letakkan jenazah di atas meja atau kaki orang yang memandikan. meja seperti ini. Kemudian atas yang memandikan jenazah itu. Kedua, yang memandikan menggunakan sarung tangan. Langkah selanjutnya, istinjakan mayat terlebih dahulu. Menggunakan air yang terus mengalir. Gosok, terus gunakan air yang mengalir juga. Jadi pelan-pelan. Nah, kemudian kita membersihkan rongga-rongga dari mulutnya, gigi, kemudian hidung, telinganya, jari-jarinya sambil dialirkan air. Sambil dibasahkan airnya sampai ke kaki kita bersih, bersihin ke titik-titik masuk saja. Kondisi kotor-kotoran yang ada di jenazah tersebut. Selanjutnya kita mengeluarkan air kotoran, kita tekan perutnya itu sampai keluar kotoran-kotoran pada sini airnya, ditekan sampai kotorannya benar keluar. Kemudian kita siram si mayat itu menggunakan air sabun. Lalu kita juga bilas juga dengan air bersih. Nah, pada saat menyiramkan air bersih itu menggunakan lafaz niat. Kalau lafaz niat laki-laki, nawaitu ghusla lihadi mayyiti lillahi ta'ala. Tapi kalau mayitnya jenazah perempuan, nawaitu ghusla lihadil mayyiti lillahi ta'ala. Siram atau basuh air dari kepala hingga kaki sebanyak 3 kali. Secara 3 kali. Kemudian, siram mayat dengan air dari sisi kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Kemudian kita memiringkan Kemudian miringkan sebelah kiri dan basuhkan bagian lambung sebelah kanan belakang. Dan sebaliknya, miringkan jenazah sebelah kanan
dan Kemudian kita basuhkan basuh bagian lambung belakang bagian kiri lambung jenazah. dan sebelah belakangnya. Nah, nanti ini disiram minyak kayu juga. Selanjutnya itu sebelah kiri. Ini kita basuh juga, siram-siram. Lalu kita siram kembali dari kepala hingga ujung. Kemudian siram kembali air dari kepala hingga kaki. Kemudian kita siram juga menggunakan wangian ataupun air kapur. Selanjutnya siram jenazah menggunakan wangi-wangian atau kapur barus. Kapur barus sebagai. Lalu baru kita berwudu seperti pada umumnya. Dan terakhir jenazah diwudukan. Tapi kalau niat jenazah wudhu jenazah perempuan, maka itu khususnya adaan tanah haji tapi lillahi ta'ala. Kemudian kita lap sengaja supaya kering. Selanjutnya kita ganti kain yang tadi kita mangkring tadi ke kain yang sudah basah. Ya, jadi itulah tata cara dari memandikan jenazah, baik itu jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Selanjutnya mengafani jenazah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini ada 5 tali untuk terikat dan juga ada 3 kain. Yang pertama untuk di sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga di bagian tengah. Jadi nanti ini ada 3 kain untuk badannya. Dan kemudian kain satunya lagi itu untuk di bagian tengah untuk menutup badannya. Pertama-tama kita kencangkan talinya dulu seperti ini, 5 tali ya. Kiri. Dan di sebelah kanan juga kita kencangkan kain. Kemudian di bagian tengah. Kemudian setelah itu kita tabur kapur barusnya di atas kain dan sebagai wangi-wangian. Setelah itu kita letakkan jenazahnya di bagian tengah. Ini boleh diambil. Kemudian kita buka bagian kepala. Setelah itu ini ada kapas di bagian hidung untuk 2 kapas dan di kuping juga 2 kapas, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita masukkan kapasnya itu ke dalam hidung. Kemudian di bagian kupingnya juga. Setelah itu untuk kain yang di bagian atas ini kita ganti dengan kain warna putih untuk menutupinya. Nah, nanti kain yang di dalam bagian dalam ini
itu dilepas dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tutup bagian atas. Kemudian untuk kain sebelah kanan saya dan juga kiri. Ini seperti ini kan. Nah, inilah tata cara mengkafani jenazah baik perempuan maupun laki-laki. Nah, jadi untuk laki-laki itu bagian badan itu kainnya 3 dan satunya untuk di bagian badan atas untuk nutupin. Kemudian yang perempuan itu ada 5 dan talinya juga 5 untuk laki-laki dan perempuan. Nah, jadi untuk talinya itu boleh 3, boleh 5, boleh 7, dan boleh 9. 3. Menyolatkan jenazah. Hukum sholat jenazah untuk mayit muslim adalah fardu kifayah, artinya wajib dilaksanakan minimal oleh 1 orang. Jika secara sengaja sama sekali tidak menunaikannya, maka berdosa bagi umat Islam. Mensolati adalah salah satu hukum kifayah, selain dari memandikan jenazah, mengafani, dan terakhir menguburkan. Secara teknis, tata cara sholat jenazah ini sangat berbeda dengan tata cara sholat pada umumnya, lantaran tidak menggunakan gerakan ruku, i'tidal, dan sujud. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat, yang kedua 4 kali takbir, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua, yang keenam doa untuk si jenazah setelah takbir yang ketiga, yang ketujuh salam. Sholat jenazah ini dilakukan jika mayat sudah dimandikan dan dikafani. Letak jenazah yakni sebelahan dengan kiblat orang yang menyolatinya. Posisi imam pada jenazah perempuan ini sejajar dengan perut, sedangkan posisi imam pada jenazah laki-laki sejajar dengan kepala. Berikut ini tata cara sholat jenazah perempuan. Pertama-tama membaca niat. Sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Berikutnya takbir pertama. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya takbir kedua. Kemudian membaca sholawat Nabi SAW. Berikutnya takbir ketiga. Kemudian membaca doa mayit perempuan. Berikutnya takbir keempat. Selanjutnya membaca doa. Dan yang terakhir salam. Assalamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah kata-kata perawatan jenazah Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.